Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kali ini kita akan melihat sebuah pernyataan dari Habib Rizik Syihab, yang mana alhamdulillah Habib Rizik Syihab sudah bebas kita teman bapak-bapak ibu-ibu, dan kemudian Habib Rizik akan terus berjuang meninggalkan agama Islam teman-teman, alhamdulillah. Dan ini ada seorang pengusaha yaitu Ustadz Yusuf Hamka, yang mana sangat kagum dan memberikan penghargaan untuk Habib Rizik Syihab teman-teman. Coba kita lihat ke videonya. Ke semua, dengan bebasnya saya saat ini, saya tentu akan lebih bebas melakukan penuntutan kepada semua pihak yang penuntutan kepada semua pihak yang terlibat dalam pembantaian KM 50. Saya bersumpah demi Allah, saya akan kejar siapapun pihak manapun yang terlibat di pembantaian KM 50. Saya nggak peduli siapa orangnya. Sumpah demi Allah, saya menyatakan perang. Saya menyatakan perang kepada semua pihak yang terlibat dalam pembantaian KM 50. Dan yang paling penting, saya menyampaikan ke semua, dengan bebasnya saya saat ini, saya tentu akan lebih bebas melakukan penuntutan kepada semua pihak yang terlibat dalam pembantaian KM 50. Saya bersumpah demi Allah, saya akan kejar siapapun pihak manapun yang terlibat di pembantaian KM 50. Saya nggak peduli siapa orangnya. Saya akan kejar mereka dari dunia sampai akhirat. Artinya di dunia ini saya akan kejar mereka dari proses hukum, baik nasional maupun internasional. Dan kita sudah mengirimkan berkas dari beberapa waktu yang lalu, baik itu ke beberapa negara yang peduli kepada soal pelanggaran HAM. Nah, kemudian juga nggak sampai di situ, saya akan gerakan semua para habaib, para kiai, para ustadz, pondok pesantren, majelis taklim untuk membaca doa secara khusus agar semua pihak yang terlibat dalam pembantaian KM 50 hancur hidupnya, binasa hidupnya, rusak hidupnya, hina hidupnya dari dunia sampai akhirat. Dan saya tantang mereka, para pembantai KM 50, kapan lagi mau bantai saya? Saya tunggu. Itu saja. Kalau mereka jantan, mereka berani, mereka betul-betul orang-orang yang punya keberanian sebagaimana mestinya, saya tunggu. Jadi sekali lagi saya bersumpah demi Allah, saya menyatakan perang. Saya menyatakan perang kepada semua pihak yang terlibat dalam pembantaian KM 50. Saya tunggu mereka. Kapan mereka mau bantai, kapan mereka mau hadang, kapan mereka mau serang. Tapi ingat, kalau mereka mau perang yang gentleman, jangan saya sedang jalan dengan istri, dengan anak, dengan cucu, dengan banyak wanita, terus mereka melakukan penyergapan. Jangan. Sergap secara gentleman, secara lelaki. Jangan ganggu wanita, jangan ganggu anak-anak. Terima kasih. Ini rencananya mau ngapain, Pak? Apakah sudah Rencananya setelah ini gimana, Pak? Setelah ini kita akan terus berdakwah, kita akan terus berhisbah, dan kita akan terus jihad untuk melawan koruptor dan melawan para biang kerok yang ada di negara Indonesia. Terima kasih. Kepada Habib Rizik, karena memang waktu itu kita lihat bahwa mereka demo adem, dan ada saudara-saudara kita orang Katolik yang mau kawin di katedral malah dikasih jalan, diangkatin baju pengantinnya. Itu kan sesuatu yang membanggakan. Humanis ya Pak? Ya, jadi itu kita kasih Man of the Year. Akhirnya saya dipanggil, ya diinterogasi. Ya saya cuma bilang sama teman-teman gini, bapak-bapak harus mengerti, ini saya membantu menyelesaikan sebagian pekerjaan rumah bapak-bapak. Kalau kami tidak datang, saya bawa lintas agama, bukan Yusuf Hamka seorang. Dari teman-teman Katolik, Konghucu, Buddha, termasuk yang Muslim semua, yang Muslim Tionghoa, datang ke sana. Kami bilang bahwa adapun penistaan agama bukan mewakili komunitas kami, ini pribadi-pribadi, bahwa kami
masalah dengan teman-teman Muslim. Bahkan kami selalu bisa bersatu padu kalau ada kegiatan apa-apa. Jadi tolonglah Habib Rizik, mohon dimengerti. Akhirnya Habib Rizik juga langsung mengumumkan hari itu. Teman-temanku, umatku, waktu itu dia bicara di Front TV kalau nggak salah, bahwa mulai hari ini jangan kita samakan komunitasnya, tapi kita bilang penista agama. Jangan benci kepada orang Tionghoa, tetapi kepada penista agamanya. Akhirnya reda. Suasana hari itu panas, Bang Helmi. 2016 tuh ya? 2016 akhir. Dan saya tanggal 28 Desember kalau nggak salah saya ke gunung, ke pesantrennya Habib Rizik, lintas agama. Saya lagi sakit flu hari itu. Saya pentingkan, saya meredakan suasana. Itu kan tegang. Itu di musola di kampung-kampung, saya kan suka sholat turun ke bawah turba. Itu sudah diprovokasi. Kalau kita ketemu si Tionghoa, kita ludahin. Kalau sampai kayak gitu? Iya, kalau sampai diludahin, si Tionghoa kan ada yang diam ngalah, ada yang ngelawan, Pak. Iya. Kalau ketemu teman-teman Tionghoa dari Medan, Pontianak atau Belitung, itu kan galak-galak juga. Kalau ngelawan kan jadi perang. Makanya saya bilang, ayo kita datang, kita bikin Bapak suasana datang deh. Saya datangin ke Habib Rizik. Saya bilang, nggak ada teman-teman Tionghoa yang melegalisasi apa yang dikatakan oleh teman kita yang namanya ya menista agama. Akhirnya mereka ngerti, sehingga terjadi persahabatan di antara teman-teman Habib Rizik dengan saya. Sampai sekarang kita berteman baik. Ya kan, saya kan maunya berteman sama siapapun. Buat saya satu musuh kebanyakan. Ya 1000 teman kekurangan saya. Agama apapun ya? Agama apapun, sukunya pun apa. Nggak ada agama juga kita temenin. Iya, kayak burung-burung itu, Pak. Itu nggak ada agama. Tapi setiap pagi dia datang, saya kasih jagung. Bahkan kalau ada burung-burung kuntul, burung-burung laut itu datang ke tempat saya beliin lele, saya potongin lele, saya kasih makan. Itu jadi Karena makhluk Tuhan juga. makhluk Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulama harus mati yang jujur, yang amanah. Saya kenal beliau cukup lama, jadi saya sangat menghormati beliau dan saya mendapatkan kesempatan. Oke teman, di segmen kali ini saya ingin membahas terkait daripada Yusuf Hamka atau dikenal sebagai bos jalan tol. Di sini menggerebek daripada kediamannya Imam Besar Habib Rizik. Bahkan di sini teman-teman, Yusuf Hamka di sini menyarankan kalau kalian ingin belajar agama Islam, belajarlah ke Imam Besar Habib Rizik Syihab, karena mungkin beliaulah pejuang agama Islam yang sesungguhnya, bukan termasuk daripada ulama yang tergila-gila dengan harta dunia, pangkat dan jabatan. Nah ini teman-teman, pertemuan Yusuf Hamka bersama Imam Besar Habib Rizik Syihab. Ini mantunya teman-teman. Nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulama harus mati yang jujur, yang amanah. Saya kenal beliau cukup lama, jadi saya sangat menghormati beliau dan saya mendapatkan kesempatan menikmati hidangan yang luar biasa, enaknya dan undangannya luar biasa. Jadi kalau kita mau menyebarkan siar Islam, belajarlah dengan Habib Rizik. Insya Allah semuanya amanah, jujur dan berkah. Terima kasih banyak Haji Yusuf Hamka, Pak Faisal, Pak Wakif, Masya Allah. Terima kasih atas kunjungannya. Nah, mudah-mudahan Insya Allah semua yang melihat daripada rekaman ini, Yusuf Hamka ini luar biasa, membangun wasiat di mana-mana tempat, kemudian beramal baik di mana-mana tempat, dan hubungannya dengan banyak pihak juga sangat baik. Pertahankan Pak Yusuf, bergaul dengan seluas-luasnya, biar bangga orang baik disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuai dari hati nurani kita yang paling dalam. Kita harus jujur pada diri kita bahwa beliaulah satu-satunya khotib sholat Jumat akbar terbesar di dunia. Saya sudah naik haji, saya sudah keliling ke negara-negara lain untuk sholat Jumat. Saya tidak pernah menemukan sholat Jumat yang dihadiri oleh jutaan manusia dan yang luar biasa, semua mendengarkan secara khusyuk dan keadaannya damai. Sampai-sampai saya bicara dengan seorang pejabat tinggi DKI.
mereka kagum karena apa? 2 Desember 212 bukan hanya tertib, aman, damai, dan sejuk, tetapi rumput satu pun tidak ada yang rusak karena rumput yang ada di Monas tidak diinjak oleh teman. Dan ini luar biasa, tidak ada ranting pohon yang patah sama sekali. Oleh sebab itu saya berempat mengambil inisiatif, nanti mungkin ditanyakan Mas Lius, Mas Farhad, Mas Gani, kita semua sepakat. Nah itu dia teman-teman, tadi pernyataan dari Habib Rizik Syihab yang mana alhamdulillah Habib Rizik sudah bebas tanpa syarat ya teman-teman, dan siap membungkam kejahatan-kejahatan yang berada di Indonesia teman-teman, khususnya yang belum terungkap ya teman-teman, menegakkan keadilan ya teman-teman. Dan tadi kita melihat pengusaha jalan tol yaitu Bapak Yusuf Hamka yang mana respect terhadap Habib Rizik Syihab dan memberikan apresiasi berupa penghargaan ulama yang patut dicontoh ya teman-teman. Masya Allah, ulama anti namanya jabatan dan nggak mengharap jabatan. Ulama benar-benar harus diikuti ya teman-teman. Itu dia, Masya Allah Habib Rizik ya teman-teman. Semoga Habib Rizik sehat selalu ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah melihat video ini. Semoga kita sehat selalu. Semoga kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.